hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Marilah kita beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah COVID-19 ini tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Acara kita mulai. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu atas keajaibannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 ditambah ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantata ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak dosa-dosa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19 masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih-lebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkanlah dari peperangan. Berilah damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis, karena kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, janganlah biarkan kami berputus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, tetapi tetap setia memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir, dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkanlah kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersuka cita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat
dan kokoh di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu kantate ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku
dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Mereka tidak akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
melakukan segala kegiatan kami. Terlebih kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini kami sudah memasuki Minggu Cantate. Kami datang beribadah, kami datang berkumpul bersama keluarga kami di hadapan-Nya. Semuanya kami terima ya Tuhan, bukanlah karena kebaikan kami, bukanlah karena kebenaran kami, tapi semuanya kami terima hingga hari ini adalah berkat Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami bersuka cita untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, memuji dan memuliakan nama-Mu yang mulia. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami, biarlah Tuhan yang memberkati acara kami hari ini, supaya semuanya kami lakukan di dalam iman. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang Maha Baik, yang selalu memberkati kemanapun kami melangkah. Itulah yang kami andalkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami selalu dituntun dengan kasih karunia. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Engkau tahu ya Tuhan, hingga hari ini kami belum boleh berkumpul di gereja-Mu yang kudus itu. Kami masih berkumpul bersama-sama di rumah kami, bersama keluarga kami. Bapa yang baik, kami rindu untuk beribadah di gereja-Mu. Tapi kapankah itu akan bisa kami lakukan? Karena situasi hingga hari ini ya Tuhan, Engkau tahu, virus corona, pandemi COVID-19 yang melanda negara kami, yang melanda negeri kami, belum berakhir hingga hari ini. Bapa yang baik, kami tidak tahu kapankah ini akan berakhir. Kapankah ini akan selesai ya Tuhan? Kapankah wabah ini akan berakhir dari kehidupan kami? Kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau tahu sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang terkena penyakit tersebut. Bahkan sudah banyak yang meninggal dunia karena penyakit tersebut. Tuhan, kami merasa khawatir, kami merasa takut dengan adanya wabah ini. Bapa yang baik, lewat minggu kami hari ini, Minggu Cantate, biarlah kami menyanyikan nyanyian yang baru bagi-Mu, dan kami akan selalu setia kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hanya berpengharapan hanya kepada-Mu. Biarlah wabah ini cepat berakhir dari negeri kami ini Tuhan, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami dengan tenang. Kami dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami rindu suasana itu ya Tuhan. Kami hanya dapat berpengharapan, kami hanya dapat menyampaikan keluh kesah kami ini ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, supaya kami dapat beroleh kekuatan untuk melewati pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat semua jemaat-Mu. Kami juga berdoa buat majelis-Mu yang ada di HKBP Beringin Indah ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tapi kami percaya dengan
dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas mereka. Engkau juga Tuhan mengingatkan mereka senantiasa supaya mereka berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Bila ada di antara mereka yang sakit hari ini, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka masing-masing. Tapi apabila Tuhan di antara mereka sedang bergumul hari ini, biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan, karena hanya Engkau ya Tuhan yang kami andalkan untuk mampu menghibur umat-Mu. Karena itu Tuhan berkatilah mereka dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka hendak melangkah. Kami juga berdoa buat semua anak-anak kami. Engkau Tuhan yang menuntun mereka, walaupun mereka tidak dapat belajar seperti biasanya dalam sekolah mereka masing-masing, tapi mereka akan belajar dari rumah masing-masing. Tuhan juga menyertai anak-anak kami, menuntun mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik, supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak yang dikehendaki Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pemimpin negara kami. Engkau Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami ini. Engkau mengajari, Engkau menuntun mereka supaya mereka Tuhan berlaku bijaksana di dalam melakukan segala pekerjaan mereka. Terlebih ya Tuhan, di dalam proses penyelesaian virus corona yang kami rasakan hari ini, biarlah Tuhan mengajari mereka, memimpin mereka di dalam menyelesaikan masalah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin gereja-Mu HKBP. Berkati juga mereka ya Tuhan. Engkau yang mengajari mereka senantiasa, menuntun mereka senantiasa, supaya mereka juga berlaku bijaksana di dalam melakukan tugas-tugas mereka. Engkau yang memilih mereka ya Tuhan, dan Engkaulah yang memberangkatkan mereka menjadi pemimpin gereja-Mu di HKBP. Karena itu berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, supaya mereka bijaksana untuk melakukan segala program-program mereka yang dapat juga menyelesaikan pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu setia kepada-Mu. Terimalah Tuhan doa kami, dan ampunilah kami terlebih dahulu dari segala dosa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik,
di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang masih kami rasakan hingga saat ini. Pada hari ini kami sudah memasuki Minggu Kantate. Kami datang beribadah ke hadapan-Mu. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Kantate dan kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian bunyinya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ini kita dapat melihat suatu penglihatan yang bisa dikatakan adalah kisah kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus dari sudut pandang yang berbeda, bahwa di balik dari kisah kelahiran dan kedatangan Yesus yang sudah kita ketahui melalui kitab-kitab Injil, telah terjadi suatu peperangan yang hebat yang menentukan bagi kehidupan dunia ini. Dalam khotbah ini dikatakan, seorang perempuan yang berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya sedang mengeluh kesakitan karena hendak melahirkan. Namun ada naga yang berkepala 7, bertanduk 10, berdiri di depan perempuan itu yang hendak menelan anak yang hendak dilahirkan itu. Ketika anak itu lahir, langsung dibawa kepada Allah dan kepada tahtanya. Maka terjadilah peperangan hebat di surga, yaitu peperangan antar naga.
Tuhan. Namun naga itu beserta malaikatnya tidak dapat bertahan dan dilemparkan ke bumi. Maka terdengarlah nyanyian kemenangan di surga, sebagaimana yang telah kita baca dalam nas ini, bahwa di dalam nyanyian kemenangan ini hendak menerangkan kepada kita bahwa si iblis sudah semakin terdesak, sebab sudah dikalahkan malaikat di surga dan juga dikalahkan di bumi, yaitu oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nyanyian kemenangan ada 3 berita yang hendak disuarakan dalam khotbah ini. Berita yang hendak disuarakan yang pertama, bahwa Tuhan Yesus adalah yang berkuasa di surga dan di bumi. Di ayat 10 tadi dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Pikiran dan kemampuan tidak terbatas untuk dapat memahami segala hal yang terjadi di dunia ini. Mungkin kita akan bertanya, di mana Tuhan di dalam kekacauan? Di mana Tuhan dalam penderitaan dunia ini? Mengapa Tuhan membiarkan pengacau dan pendosa merajalela di dunia ini? Di mana Tuhan di tengah-tengah wabahnya COVID-19 yang membuat kita saat ini menderita? Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan kasih kebaikan Tuhan di dunia ini. Namun kita tentu memiliki sudut pandang yang terbatas tentang bagaimana Allah menyatakan kuasa-Nya. Setidaknya kita sudah mendapatkan pencerahan melalui khotbah ini, melalui nas ini, bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, Allah bekerja. Allah bertarung. Allah bekerja untuk kebaikan kita. Allah itu tidak tinggal diam, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa, yang memerintah di surga dan memerintah di bumi ini. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita yang kedua yang hendak disuarakan dalam khotbah ini adalah berita sukacita. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, selayaknya kita bersukacita. Sebab segala-segalanya si iblis tidak akan pernah dapat untuk mengalahkan orang yang setia kepada Tuhan. Ada alasan Bapak Ibu mengapa kita dapat mengalahkan kuasa si iblis. Tadi dalam ayat khotbah kita hari ini mengatakan, yaitu karena kuasa darah Kristus, darah anak domba, yaitu yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Yesaya pasal 53 ayat 5 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya
kita menjadi sembuh. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui, pentingnya darah dalam tubuh kita. Darah tentu memberikan kehidupan bagi kita. Demikian juga dengan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, yang dicurahkan bagi keselamatan kita, untuk menyembuhkan luka dan dosa dan kejahatan kita. Bapak Ibu, mungkin si iblis berkata kepada kita, buat apa kamu setia kepada imanmu? Buat apa kamu setia kepada Tuhan jika kamu kehilangan nyawa, jika kamu kehilangan harta, jika kamu kehilangan kesehatan, jika kamu kehilangan kebahagiaan? Maka bagaimana kita untuk menjawab berbagai persoalan yang kita hadapi? Bapak Ibu, kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Setia kepada Tuhan akan membawa kemenangan, ataukah kita berpaling dari Tuhan yang tentunya akan membawa kita kepada kekalahan. Pastinya si iblis sudah siap. Kapan waktunya kita tidak setia kepada Tuhan? Namun tidak ada yang dapat diperbuatnya selama kita mau setia kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita yang ketiga yang hendak disuarakan dalam khotbah ini adalah, celakalah kamu orang yang tidak mau bertobat. Lihatlah si iblis betapa geramnya kepadamu. Dia akan menarik siapa saja yang mau bersamanya. Si iblis setan itu siap untuk menyesatkan kita, Bapak Ibu. Sebab itu ingatlah nasihat Rasul Paulus yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17 dan juga ayat 23 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian kemenangan yang mengalahkan si iblis tentu telah bergema dari surga dan terdengar sampai kepada kita. Dan kita juga mau supaya nyanyian kemenangan ini kita nyanyikan dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini, yaitu wabah virus corona, Bapak Ibu, melalui khotbah ini, melalui nas ini, kita diajak untuk menyanyikan kebesaran kuasa Tuhan. Tentu inilah hidup pujian yang indah di hadapan Tuhan, yaitu jika kita mau setia, jika kita mau taat hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, yaitu tentang
nyanyian kemenangan, di mana kuasa iblis sudah dikalahkan oleh darah-Mu, Yesus Kristus. Nyanyian kemenangan yang akan berkumandang di tengah-tengah kami pada Minggu Kantate hari ini. Tentu firman-Mu yang menjadi kekuatan yang akan selalu kami andalkan dalam kehidupan kami. Nyanyian Kidung Agung yang hendak disuarakan dalam khotbah ini, yaitu kiranya kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Di dalam setiap pergumulan yang boleh datang ke dalam kehidupan kami masing-masing, biarlah melalui nyanyian kemenangan ini yang selalu berkumandang dalam kehidupan kami, kami akan selalu setia kepada-Mu ya Tuhan, dan kami akan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hingga hari ini kami masih boleh berdiri dan kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya itu bukanlah karena kebaikan kami, bukan karena kebenaran kami, tapi itu adalah kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam setiap pekerjaan, aktivitas kami, supaya kami selalu beroleh sukacita, dan di dalam melakukan aktivitas kami, biarlah nama-Mu yang selalu berkumandang di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan semua jemaat-Mu, berkati majelis-Mu, berkati dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia-Mu yang menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami dari segala dosa yang kami berbuat, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 2 dan memberikan persembahan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa. Tidak ada yang kalah
di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu setialah memegang kebenaran firman Allah seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu tetaplah rendah hati. Jangan kalah terhadap penderitaan walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Buat saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus yang telah mengikuti ibadah pada saat ini, di mana kita berada di rumah masing-masing, salam kami dari Padulan Nagok, HKBP Beringin Indah, dan seluruh para halado HKBP Beringin Indah. Saya rindu buat saudara-saudariku, saya rindu untuk supaya kita beribadah bersama-sama. Kerinduanmu, kerinduan kami, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan agar wabah ini cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.